Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bil-dzikr, keutamaan anjuran zikir dengan jahar. Ini ngomong Imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan-jangan dia ahli hadis. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kalbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih riya. Kalau sudah hilang riyanya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Riya itu urusan qalbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus gak tulus, yang harus dibenarkan qalbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari. Ini dikalamkan zikir terserah antum, mau jahar mau sir sama. Mau jahar sir sama, karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya. Komputer aja bisa dibuat sistemnya, masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kalbunya belum ada keikhlasan nggak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Seandainya riya, orang yang kalbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kalbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot nggak? Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih. Dalam bab tasawuf beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara. Jangan suara yang indahkah atau suara yang menghentak ke dalam kalbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar untuk melarang zikir jahar.
Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari qaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir, nggak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan, bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an wa man anzala fa umira bi tarkil jahri saddan lidhari'ah. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik. Berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika diturunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun, lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbuna, lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Mekah. Kan mereka enak saja ya, kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi, Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalbu. Nah, halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam yang juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab. Ditambah satu mazhab tasawuf. Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asaghir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asaghir, masih kecil. Lianna hijab al-'azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya fala budda min hijabin lakinnahu yadukku faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul azamah, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan, dan itu hanya bisa dilafazkan, dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar, supaya baja atau hijab yang menghalangi qalbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, dinukil oleh Imam Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawaz az-zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan qalbu itu dibolehkan, ya, baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustaz, boleh nggak zikir pagi sore? Boleh, tetap dianjurkan. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran.
karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah nggak? Bismillah dari Quran nggak? Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir. Zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb.